Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuyuri Istu Handayani, yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku Utara beserta Ibu Faunia Abdul Ghani, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati rombongan baik dari TNI maupun Polri bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para eselon 1, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan beserta Ketua 1 Tim Penggerak PKK, yang kami hormati para pejabat TNI, Polri, dan SPIL yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami banggakan Bapak Ibu para narasumber seminar dan hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengajak kita semua untuk bersyukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat hadir bersama Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu di acara pembukaan seminar nasional dengan tema Melacak Peradaban Rempah Dunia Enrico Maluku Utara Mengelilingi Dunia yang pertama kali dari Tidore. Semoga semua ini selalu sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya melaporkan sekaligus memperkenalkan Tidore sebenarnya kepada Pak Yai. Secara administrasi, Kota Tidore berdiri tahun 2003, tetapi Kesultanan Tidore sudah sejak tahun 1108. Artinya kalau pemerintahan masih berusia 20 tahun, maka Kesultanan Tidore sudah berusia 915 tahun. 900 tahun yang silam, Tidore sudah meletakkan prinsip kenegaraan, dimulai dari sejak fase pemerintahan Kolano Siirat atau penguasa bersama rakyat. Kesultanan Tidore sudah melaksanakan dan prinsip-prinsip demokrasi. Fase pemerintahan selanjutnya adalah Kolano Seibato Dunia dan Seakhirat, artinya sultan bersama staf urusan dunia dan akhirat, di mana ada konsep pembagian urusan pemerintahan di dunia dan urusan agama. Ada penghormatan atas peran agama dalam urusan pemerintahan. Kekuatan agama inilah yang dibawa Tuan Guru ke Afrika Selatan. Beliau meletakkan dasar-dasar pendidikan dan Islam di sana. Namanya Tuan Guru Imam Abdul Qadir Abu Salam, salah satu ulama asal Tidore yang dibuangkan Belanda pada tahun 1780 ke Cape Town, Afrika Selatan. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang kami hormati, Tidore juga berperan dalam sejarah penjelajahan Eropa, terutama terkait dengan ekspansi rempah di timur Nusantara. Tidore juga Bacan, Jailolo, Makian, dan Ternate dikenal dengan daerah rempah pada tanggal 11 Desember. Hari rempah diambil dari ekspor rempah pertama ke Eropa dari Laut Tidore, yaitu tanggal 11 Desember 1521. Sejarah Tidore juga terkait dengan circumnavigation, awal perjalanan manusia mengelilingi bumi. Disinyalir orang pertama kali yang mengelilingi bumi bukanlah Magalhaens, tetapi Enrico Maluku. Apakah beliau ini orang Gurabati kah, orang Taloa kah, orang Rum kah, orang Breku, kita tidak tahu. Yang penting beliau orang Tidore.
Sosok pemberani yang disinyalir berasal dari Tidore, dan sosok ini nanti dibeda dalam seminar nasional hari ini pada Bapak Wapres. Jadi seminar ini bertujuan untuk mengupas narasi dan kebenaran historis apakah Enrico Maluku itu benar-benar orang Tidore ataukah bukan. Mudah-mudahan para ahli yang hadir sebagai pembicaraan, baik ahli sejarah, bahasa, sosiologi maupun antropologi, akan mengupas secara ilmiah keberadaan siapa Enrico sebenarnya. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang kami hormati, Tidore ini sudah mulai berbenah sejak dilantik kami tahun 2016. Saya bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah musuh kita bersama. Musuh lain adalah stunting dan pengangguran. Jadi sampai saat ini pengangguran kami sudah turun 2,8%, termasuk kemiskinan juga menurun. Kalau stunting mencapai terakhir kami sudah turun dari 25,5% menjadi 19,1% atau mengalami penurunan 6%. Kami sudah berkolaborasi dalam pemberantasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Insya Allah 2024 Tidore zero kemiskinan ekstrim. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, demikian laporan kami. Kiranya Bapak Wakil Presiden berkenan dapat memberikan sambutan sekaligus membuka seminar nasional dengan tema melacak peradaban rempah dunia Enrico Maluku mengelilingi dunia pertama dari Tidore. Syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidore Jang Foloi. Selanjutnya penyerahan lukisan cengkeh dari Wali Kota Tidore Kepulauan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Lukisan pohon cengkeh pertama yang dikenal bangsa Eropa dilukis oleh Antonio Pigafetta di Mareku, Tidore tahun 1521. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Maluku Utara, Bapak Abdul Ghani Kasubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kita cintai dan banggakan. Pak Wapres dan Ibu, selamat datang di Tidore untuk pertama kali menginjakan kaki di kota Tidore yang pernah bermalam di sini Bapak Presiden pertama Bung Karno. Bung Karno pernah mengelilingi Maluku Utara termasuk 4 kesultanan. Kita tidak tahu transportasi apa yang beliau gunakan, tapi yang jelas beliau pernah bermalam di bulan Agustus di sini, kemudian ke Ternate, ke Jailolo, dan ke Bacan. 4 kesultanan itu beliau berkunjung pada zaman itu. Kita tidak tahu apakah menggunakan transportasi apa, tapi yang jelas beliau menggunakan kapal. Bapak Presiden saya hormati dan saya cintai Ibu, ini Pak Wali Kota ini punya kota Pak Wapres, negeri paling bersih. Pulaunya kecil, tapi yang paling bersih di Provinsi Maluku Utara.
juga Pak Wapres, kita masih menumpang ibu kota provinsi itu di kota beliau di Tidore, yaitu ibu kota provinsi Maluku Utara sementara ini di Sofifi, tapi sampai sekarang belum definitif untuk menjadi ibu kota provinsi. Jadi kita masih menumpang, sudah hampir 20 tahun Pak Wapres. Jadi kita sementara semua kantor termasuk kantor gubernur itu ada di Sofifi sana Pak Wapres. Jadi kita harus menyeberang dari Ternate ke Sofifi. Pegawai-pegawai kadang-kadang dari Tidore ke Ternate harus ke Sofifi. Alhamdulillah seluruh infrastruktur yang ada di Sofifi sudah lengkap. Pak Wapres tinggal insya Allah. Saya sudah sampaikan bahwa Presiden, tapi tanggung jawabnya mudah-mudahan di tangan Pak Wapres insya Allah untuk mendefinitifkan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, dan itu harapan masyarakat Maluku Utara termasuk Pak Wali Kota Tidore yang konon beliau juga akan calon gubernur insya Allah menggantikan saya insya Allah. Pak Wapres juga saya ingin sampaikan bahwa Maluku Utara ini kita dihadiahi negeri yang paling bahagia nomor 1 seluruh Indonesia katanya. Tapi saya tidak tahu statistik apa yang membedah bahwa kita negeri yang paling bahagia nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, negeri paling aman di Indonesia. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia katanya Pak Wapres. Tapi sampai hari ini semua itu masyarakat saya belum merasakan semua itu, yang insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih berarti bermanfaat. Hari ini kita akan bersama-sama dengan beberapa narasumber sebagaimana apa yang telah disampaikan Pak Wali Kota, dan insya Allah hari ini juga Pak Wapres akan menyampaikan nasihat kepada kami yang ada di Maluku Utara, khusus di kota Tidore ini. Terakhir saya ingin sampaikan selamat datang sekali lagi dan Ibu untuk sementara pertama sekali berkunjung ke sini. Masyarakat Tidore seluruhnya berseri-seri menyambut Pak Wapres. Ya, Pak Wapres juga sebagai Wapres tapi juga sebagai seorang doktor, seorang profesor, kemudian seorang kiai besar, guru saya, yang insya Allah mudah-mudahan ada berkah untuk kita semua. Dengan menginjakan kaki di Tidore ini, negeri yang pertama disinggahi oleh Pak Wapres di sini, saya yakin akan membawa berkah yang besar, termasuk posisi Sofifi akan segera menjadi definitif insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan acara Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara beserta Ibu Faunia Abdul Ghani dan anggota Forum Koordinasi, pimpinan daerah Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan beserta Ibu Safia Ali Ibrahim, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, para hadirin, para narasumber, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya dapat berkunjung untuk yang pertama kalinya di Kepulauan Tidore ini. Saya sudah 2 kali ke Ternate, tapi baru sekali di Tidore, dan saya merasa bahagia bertemu dengan masyarakat, dan mudah-mudahan kehadiran saya ini untuk memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Hadirin sekalian, jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah nama bangsa dan negara, wilayah kita dikenal sebagai Nusantara, dengan berbagai anugerah sumber daya alam yang melimpah, tak terkecuali kekayaan rempah. Nusantara telah menarik perdagangan, menarik para pedagang dari berbagai penjuru, bahkan sebelum bangsa Eropa menginjak kaki di Nusantara. Literatur kuno mencatat bahwa peran rempah Nusantara telah membentuk peradaban dunia sejak ribuan tahun yang lampau. Peneliti menemukan segenggam cengkeh pada wadah keramik yang terbakar di gurun pasir Suria di tepi sungai Efrat atau Furat pada era Raja Yading tahun 1721 sebelum Masehi. Padahal cengkeh adalah tanaman asli yang tumbuh di Kepulauan Maluku. Hal tersebut membuktikan adanya aktivitas perdagangan yang bermula dari Nusantara. Dalam perkembangannya, jalur perdagangan rempah semakin ramai hingga disebut sebagai jalur rempah. Melalui jalur rempah pula agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Kristen masuk ke Nusantara, dan terkecuali juga Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Para sejarawan menduga Islam yang pertama kali masuk melalui wilayah Barus di Sumatera, kemudian mencapai daerah yang disebut Maloko Kiraha, yaitu daerah dengan 4 gunung, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kerajaan-kerajaan di keempat wilayah ini pun kemudian menerima Islam dan menjadi Kesultanan Islam yang menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara dengan komoditas utama berupa cengkeh. Tadi dijelaskan Wali Kota bahwa berdirinya Sultan di Tidore 1108, jadi awal abad ke-12. Bumi Moloku Kiraha kemudian mencatatkan andil besar dalam penyebaran dan pengembangan peradaban Islam di Nusantara pada abad ke-12 hingga abad ke-19. Peradaban Islam semakin pesat berkembang pada era Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Periode ini sekaligus mengantarkan Maluku Utara kepada puncak kejayaan kekuasaannya, sekaligus kegemilangan
jalur rempah Nusantara. Kesuksesan masa silam ini hendaknya bukan semata hikayat untuk anak dan cucu kita, melainkan juga menjadi pengobar semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan bumi Maluku Utara. Hadirin sekalian, sejarah peradaban rempah Nusantara sekali lagi menunjukkan bahwa usaha manusia untuk berlayar mengelilingi bumi guna berburu rempah telah berlangsung sebelum Portugis dan Spanyol melakukannya. Bahkan bisa jadi pengeliling dunia pertama adalah penduduk Nusantara dengan tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji oleh para ahli sejarah kita. Kajian kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia tentunya akan mempertebal kebanggaan kita semua akan jati diri bangsa dalam ikatan keindonesiaan. Lebih jauh, sejarah juga mencatat tokoh bernama Enrique, yaitu sosok yang mendampingi Ferdinand Magellan dalam misi melakukan ekspedisi mengelilingi dunia. Ferdinand Magellan sendiri tidak berhasil melaksanakan misinya karena terbunuh dalam pertempuran dengan penduduk asli di Filipina. Enrique yang diduga kuat berasal dari Maluku, kemudian melanjutkan perjalanan tersebut hingga tiba di Tidore dan dianggap telah berhasil mengelilingi dunia. Saya mengapresiasi penelitian untuk menggali informasi tentang tokoh Enrique ini. Penelitian semacam ini akan meluaskan khazanah sejarah bangsa Indonesia dan untuk membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berkemajuan sejak dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, di kesempatan yang baik ini, dari Pulau Tidore yang sangat bersejarah ini, saya ingin menyampaikan beberapa gagasan. Pertama, saya memandang bahwa rempah tidak hanya sekedar komoditas unggulan ekonomi global, namun lebih dari itu, rempah adalah bangunan sejarah peradaban yang plural. Saya yakin dari masa ke masa, jalur rempah menjadi gerbang pertukaran antar budaya dan ilmu pengetahuan yang mewadahi berbagai konsep, gagasan, dan praktik yang melahirkan peradaban. Saya memaknai rempah sebagai jalan kebudayaan, jalan keberagaman, dan jalan toleransi bagi keberagaman suku, etnis, agama, dan kelompok sosial di Indonesia selama ratusan tahun. Oleh sebab itu, agenda revitalisasi rempah di Maluku Utara adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Diperlukan intervensi yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk melihat rempah sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah dengan pola hilirisasi ekonomi yang berbasis masyarakat. Saya bilang, kalau tambang itu, hilirisasi tambang yang akan memperoleh banyak manfaat, mereka pemilik modal. Tapi kalau hilirisasi rempah yang akan terperdayakan adalah masyarakat kecil di desa-desa. Yang kedua, tokoh sejarah Enrique Maluku merupakan simbol jati diri dari rakyat Maluku yang terbuka, berpikir global, memiliki fisik yang tangguh, dan wawasan navigasi pelayaran yang unggul. Oleh karena itu, saya memandang pentingnya kita mendorong pusat-pusat penelitian di Maluku Utara dan di Indonesia
untuk memperbanyak penelitian tentang tokoh-tokoh maritim Nusantara, serta mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi biru dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia. Yang ketiga, saya mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi memperjuangkan agenda jalur rempah sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2024. Dalam konteks itu, wilayah Maluku Utara adalah bagian penting dari perjalanan sejarah jalur rempah Nusantara. Saya ingin menegaskan bahwa Maluku Utara adalah titik nol dari jalur rempah dunia. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tokoh-tokoh nasional dan generasi muda di Maluku Utara yang menyelenggarakan seminar nasional yang penting ini. Saya ingin memaknai seminar ini bukan hanya sekedar membedah buku seputar sejarah Nusantara, namun lebih jauh bahwa Maluku Utara dan Nusantara memiliki peran strategis dalam lintasan sejarah peradaban dunia di masa lalu, dan saya yakin Maluku Utara akan dapat tumbuh menjadi pusat gravitasi ekonomi global dan kawasan Indo-Pasifik di masa yang akan datang. Saya harapkan seminar ini menghasilkan saran dan masukan yang komprehensif kepada pemerintah guna memperkuat jalur rempah Nusantara sebagai jalan peradaban. Dan saya mendengar juga usulan Pak Gubernur tentang masalah ibu kota Maluku Utara. Saya insyaallah akan saya bicarakan dengan Presiden untuk segera ditetapkan dengan lebih cepat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan memberikan gelar kehormatan. Gelar kehormatan ini diberikan khusus kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang telah berjasa pada bangsa dan negara, putra-putra terbaik yang telah memberikan dedikasi dan kontribusinya terhadap bangsa dan negara, dan oleh karena itu adalah sebuah kewajiban bagi masyarakat adat Kesultanan Tidore dan saya sebagai Sultan Tidore wajib memberikan anugerah kehormatan itu kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, gelar kehormatan ini diberikan untuk mengikat tali persaudaraan kami dengan Wapres, baik sebagai pribadi, juga sebagai Wakil Presiden, dan di samping itu beliau adalah seorang ulama besar sebagai panutan bagi seluruh kalangan umat manusia yang ada di Indonesia dan di belahan dunia yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.